Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa bilutfihi tustarul uyubu wazzallat wa bi'afwihi tughfarudh dhunubu wassayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahiman rahimakumullah. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang barokah ini. Kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah diberikan kesehatan. Semoga bentuk kesyukuran kita atas nikmat kesempatan hidup ini adalah menyadarkan kita bahwasanya ini adalah kesempatan untuk kita bisa mengumpulkan bekal kembali, memperbaiki niat kita kembali, mengoreksi tentang apa yang telah kita lakukan. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Hendaklah setiap diri mengoreksi selalu. Wal tanzur, kata kerja yang maknanya perintah tetapi menggunakan fi'il mudhari, bukan menggunakan fi'il amr, ya, bukan unzur, tapi berangkat dari kalimat tangzuru. Nah, nadhara melihat, tangzuru melihat, unzur melihat juga, tapi ini perintah. Nah, kalau yang paham bahasa Arab ngerti ini kenapa kok menggunakan fi'il mudhari. Kata kerja kalau dilihat dari waktu itu ada 3 jemaah. Masa lampau namanya fi'il madhi, sedang terjadi, akan terjadi, terus menerus terjadi. Nah, ini fi'il mudhari, banyak maknanya. Baru yang ketiga fi'il amr, kata kerja perintah. Ya. Ayat ini di surah Al-Hasr 18 ketika khatib Jumat senantiasa menasihatkan wasiat takwa, kadang ayat ini pun juga menjadi ayat yang dibaca untuk menasihati kita untuk bertakwa kepada Allah. Nah, perintah untuk mengcross check, melihat, itu berangkat dari kata kerja fi'il mudhari yang menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung, akan berlangsung, terus menerus berlangsung. Nah, ini menariknya teman saya. Barulah di situ ditambahin supaya maknanya menjadi kata kerja perintah. Wal tanzur. Jamaah yang Allah muliakan, ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk meng-cross check selalu, ada kalimat selalu, itu bukan temporer satu waktu saja setelah amalan besar kita lakukan. Setelah Ramadan selesai, Idul Adha selesai, hari-hari tasyrik selesai. Bukan hanya sekedar tuntas mengerjakan amal besar kemudian kita berpuas diri. Seorang mukmin jamaah sekalian seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Setiap mukmin itu setelah dia habis memberikan sesuatu, entah itu korban, entah itu sedekah, entah itu infak, kebaikan apapun yang dia telah kerjakan, wa qulubuhum wajilatun, harus ada sifat ini dalam hatinya. Hati yang gelisah, tapi gelisahnya mengantarkan kepada kebaikan, yang membuat dia tidak berhenti beramal. Gelisah yang membuat dia selalu akan terus belajar. Kenapa? Karena dia khawatir apa yang dikerjakan itu belum dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan yang mengantarkan ia selalu berdoa seperti Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Status Khalilullah jelas, diterima oleh Allah, amalnya jelas, imannya sempurna jemaah. Tapi kegelisahan itu masih selalu ada dalam hatinya Nabiullah Ibrahim selepas amal besar beliau lakukan. Allah perintahkan kedua nabi ini, Nabiullah Ibrahim dan putranya, untuk menegakkan Ka'bah kembali setelah pasca banjir bandang pada Nabi Nuh, masa Nabi Nuh. Ka'bah itu sisa pondasi utamanya jemaah. Allah perintahkan wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi diperintahkan untuk menegakkan qawaid, pondasi-pondasinya bersama Nabiullah Ismail. Selesai amal besar itu,
Kegelisahan itu muncul sehingga selalu melazimi di lisan beliau keluar, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amal kami. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha jamaah, ketika turun surat Al-Mu'minun ayat 60 yang tadi saya bacakan, ya Rasulullah ini orang takut habis ngapain? Apakah habis minum khamar, apakah habis berzina, atau habis mencuri? Bukan wahai Aisyah. Justru dia habis beramal soleh, tetapi karena dia akan bertemu dengan Allah. Nah ini juga menarik jemaah. Ternyata orientasi kita beramal, habis beramal nih mati, berjumpa dengan Allah, itu akan membuat amal kita ini akan istimewa, satu. Yang kedua, akan selalu ingin melanjutkan kebaikan itu karena kita nggak tahu yang kemarin itu udah beres atau belum. Cross check selalu. Dan ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika Allah perintahkan kita untuk wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kita diperintahkan untuk minta tolong, sabar, sholat. Dan Allah katakan sholat itu berat. Ada salah satunya yang menjadikan sholat orang itu bisa khusyuk meskipun berat. Allah lanjutkan di ayat berikutnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang meyakini dia habis ini berjumpa dengan Allah. Tadi itu Pak, kenapa kok orang ini takut habis berdosa besar kah? Enggak. Karena dia yakin habis ini ketemu sama Allah. Annahum ila rabbihim rajiun. Balik ke Allah nih. Kalau sudah balik, tidak ada sempat untuk balik lagi. Meskipun kita berteriak memohon kepada Allah, farji'na mal salihan, ya Allah kembalikan kami ke dunia untuk kami beramal soleh. Tidak. Maka kesempatan hidup, cross check selalu bekal kita, lanjutkan kebaikan, doa supaya istiqomah. Ikhtiar bagaimana terus hangatnya iman itu terjaga. Karena kalau sudah anyep, itu kayak aplikasi Gojek gitu Pak katanya. Kalau sudah dingin itu nggak nyaut, nggak ada orderan katanya, karena anyep, dingin. Kondisi keimanan kita kalau kita tidak jaga kehangatannya seperti bermajelis seperti pagi barokah ini jemaah sekalian. Mau start ulang lagi itu beratnya luar biasa. Maka saya katakan kalau libur kajian itu jangan lama-lama. Biasanya ibu-ibu liburnya lama. Kalau nunggu anak sekolah dulu Pak, nunggu ini. Itu anyep nanti. Alhamdulillah Bapak habis Idul Adha langsung kajian, ya, Masya Allah. Jadi nggak lama-lama. Iman ini kalau tidak dijaga hangatannya jemaah sekalian, untuk menghangatkan lagi itu berat. Apalagi di saat kita istirahat dalam tanda kutip, ya, di lingkungan yang memang membuat kita tambah dingin keimanannya, ya, yang tidak akrab dengan ilmu, tidak akrab dengan agama, tidak akrab dengan masjid. Kita berlibur di daerah seperti itu, di lingkungan keluarga seperti itu, subhanallah. Itu balik lagi ke Balikpapan, balik lagi gitu. Itu mulainya lagi berat jemaah. Ini nasihat yang saya sampaikan di pagi Baqarah ini, bagian muqaddimah, agar kita mensyukuri nikmat kehidupan dan kesempatan itu untuk kita gunakan meng-cross check selalu amal kita, bekal kita, kemudian kita lanjutkan, perbaiki niatnya, tambahi ilmunya, istiqomahi, jaga kehangatan keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kemampuan untuk bisa melakukan hal-hal yang tadi kami sebutkan. Jamaah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala, ini masih momen Dzul Hijjah. Kita akan tadabbur ini terkait masalah tauhid dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah telah tetapkan beliau menjadi salah satu uswah yang ada dalam Al-Qur'an. Al-Mumtahanah ayat keempat, Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sungguh Allah telah tetapkan untuk kalian semua, ini ayat turun kepada Rasulullah SAW, maka berlaku pula untuk kita yang membaca hari ini. Apa yang Allah tetapkan? Uswatun hasanah, teladan terbaik dalam kehidupan, pada diri Nabiullah Ibrahim dan pada diri keluarganya, orang-orang yang bersamanya. Jadi uniknya untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam, uswah hasanah itu pula bukan hanya dari diri beliau, tapi dari keluarganya. Kalau Rasul SAW, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Titik Pak. Tidak ada kalimat walladzina ma'ah.
Meskipun nanti kita bisa belajar dari istri-istri Nabi SAW, untuk para istri Dr. Aisyah Abdurrahman, dalam salah satu buku tulisan beliau, biografi, sudah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia jemaah, biografi istri-istri Rasul SAW. Saya lupa terbitan apa yang bagus terjemahannya. Tapi menarik kalau tulisan Dr. Aisyah Abdurrahman ketika bercerita tentang wanita, terutama wanita mulia di sekeliling Nabi SAW. Karena pertama, karena beliau itu menulisnya selain dengan ilmu, beliau pun juga ada rasa yang terukur jamaah. Kenapa? Karena posisi beliau sebagai bukan istri pertama. Jadi menulis itu kalau mengalami dan merasakan itu berbeda jamaah. Beliau posisinya istri kedua, sehingga merasakan bagaimana menjadi mungkin Aisyah dan sebagainya. Sehingga beliau di situ lebih menitik beratkan kepada bagaimana para wanita untuk bisa merasakan kenapa kok Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menikah, terus menikah dan sebagainya. Termasuk kaitannya dengan mewakili karakteristik seluruh wanita di muka bumi. Saya pasti jelaskan poin ini. Tapi ini juga anjuran pada para istri, cari buku itu, biografi istri Nabi SAW. Hari ini kan banyak tersebar ya WA istri Nabi itu tua-tua gitu Pak ya. Jadi kalau bapak mau menikah cari yang tua gitu Pak ya. Oh, ini fitnah besar gitu ya. Fitnah besar. Ya, yang istrinya Nabi tua itu bisa dihitung pakai jari. Nggak sampai ini Pak, jamaah sekalian. Ya, nggak sampai. Dan itu termasuk Ustadz Budi Azhari termasuk yang menggali dan meneliti tentang itu. Betulkah yang diviralkan oleh orang-orang, terutama para ibu-ibu, istri Nabi itu tua-tua semuanya? Nah, itu ya, jamaah sekalian. Nah, itu nanti perlu digali lagi, Pak. Jangankan itu, istri Nabi SAW, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, wanita mulia yang disebutkan Nabi termasuk deretan 3 wanita mulia di muka bumi ini. Kamu la minar rijali katsirun wa lam yakmul minan nisa'i illa thalatha. Nah, salah satunya adalah Ibunda Khadijah. Ya. Itu jemaah sekalian masih kontroversi antara umur beliau menikah dengan Nabi SAW, maka betul 40 tahun. 40 saja masih dibahas jemaah sekalian. Karena melihat setelah itu masih ada 6 anak Nabi SAW. Ya, 4 perempuan, 2 laki-laki. Ya, 4 perempuan, 2 laki-laki. Ya. Dihitung 6 anak ini jarak kelahiran betul nggak di usia 40? Dan nanti ada pembahasannya lagi. Jamaah yang saya ingin katakan, wanita-wanita itu diangkat kemuliaannya oleh Dr. Aisyah Abdurrahman untuk kita bisa mengambil pelajaran dan teladan bahwasanya di lingkungan Nabi banyak wanita mulia, orang-orang mulia yang wajib kita jadikan teladan, salah satunya dari istri, dari supporter eksternal paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak semuanya. Nah, Nabiullah Ibrahim Alaihissalam itu juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang hidup bersama beliau juga menjadi teladan, putra beliau, istri beliau, ya. Bahkan hari ini manasik yang dijalani oleh jamaah haji maupun umrah adalah merupakan manasik dari menapak tilasi keluarga mulia ini. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, bukan hanya menjadikan uswah hasanah, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menfirmankan dalam surah An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika." Allah katakan kepada Rasulullah, kemudian kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, anittabi millata Ibrahim hanifah, agar engkau itu mengikuti millahnya Nabiullah Ibrahim yang pasti lempengnya, lurusnya, hanifnya, murninya. Jadi orisinalitas ajaran Allah itu terpotret dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah yang agama yang hanif, begitulah agama yang murni. Ya, makanya disebut beliau dengan bapaknya tauhid, bersih dari segala macam kesyirikan. Nah, Allah perintahkan kepada Rasulullah pakai kalimat auhayna ilaika. Kami wahyukan kepadamu, ya. Kalimat auhayna jamaah itu biasanya di depannya ada 2 model. Auhayna, wahyu, ya.
auha ila, seperti ayat ini auha ila, auhaina ilaika, pakai ilah. Ilah itu artinya ke. Yang kedua auha la, pakai la, bukan pakai ke. La itu artinya untuk atau bagi, ya. La, lam saja bang. Kalau yang tadi kan ila, ila, ke artinya. Ila aina, il Madinah, ke kota, ke artinya. Bedanya apa? Kalimat wahyu, kalau di hadapannya ada kalimat ilah, maka ini adalah wahyu yang Allah turunkan tanpa ada request. Pokoknya ini instruksi, mandat langsung dari Allah, lakukan. Tanpa Nabi meminta lebih dulu. Berbeda dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, sebelum datang kepada Fir'aun, minta dulu amunisi. Barulah Allah turunkan amunisi. Mulai dari itu, cari saudara Harun untuk jadi kawan. Masih dredeg juga menghadapi Fir'aun. Bukan dredeg, Nabi Musa itu khawatir. Beliau mudah terpancing dengan kalimat kasar Fir'aun. Yang terjadi bukan dakwah, malah kelahi. Nabi Musa alaihissalam itu sekali pukul orang mati, Pak. Nabi Musa alaihissalam. Nah, sementara Fir'aun mulutnya itu buat manas orang, gitu ya. Jadi kalau udah ngomong tuh orang pengennya ngantem aja, Pak, Fir'aun itu. Dan Nabi Musa khawatir itu, tak bisa mengontrol. Maka Allah turunkan. Jadi ada request dulu, ada permintaan dulu. Baru Allah turunkan. Rabbis rohli sodri. Kamu baca ini wahai Musa. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Nah itu auha ila. Auhala. Jadi sebuah wahyu yang Allah turunkan diawali dengan request. Nah itu auhala. Seperti bumi di surat Al-Zalzalah diterangkan yauma idin tuhaddisu ahbaroha bi anna rabbaka auhala, pakai la. Ini menunjukkan bumi itu ingin bertabrakan, hancur, itu semuanya awalnya punya request, permintaan. Nah, dalam tafsir dijelaskan apa sih permintaan bumi kepada Allah. Ternyata bumi itu meminta untuk melumatkan semua manusia yang berdosa di atas bumi, Pak. Jadi bumi itu sudah nggak sabar dengan perilaku kita sebenarnya. Bumi itu, tapi Allah tidak mengizinkan. Berarti sebelumnya, sebelum zalzalah terjadi, bumi itu punya request. Allah mengizinkan bumi untuk menghancurkan, untuk berlaku apapun kepada manusia di dua kondisi saja. Satu, ketika jenazah kita masuk liang lahat, itu bebas wahai bumi, engkau himpit, engkau remukkan, Allah katakan silahkan. Yang kedua adalah ketika masa zalzalah, ketika semua orang mukmin dihilangkan oleh Allah dengan kematian mendadak. Lewat mana? Rihan baridan min qibali Syam. Ini dibaca dalam hadis-hadis akhir zaman. Ada yang mengatakan angin itu datang dari Yaman, ada dua riwayat. Ada anginnya datangnya dari arah Syam. Angin dingin, spoi-spoi. Setiap kita yang ada keimanan meskipun sebilah roh, Allah wafatkan dengan dilewati angin itu. Teblak meninggal semua. Wa baqiya syirarun nas, maka yang tersisa adalah seburuk-buruk manusia, dan itulah mereka yang nanti dipersilahkan oleh bumi, oleh Allah, bumi untuk menghancurkannya, melumatkannya, menyaksikan peristiwa hancurnya alam semesta. Maka kita dilarang untuk berdoa umur panjang sampai hari kiamat, ya. Kayak pertama, selain kayak doanya iblis kan begitu, Pak. Minta umur panjang sampai hari dibangkitkan. Tidak boleh. Ya, kita minta umur panjang sampai seperti itu. Yang kedua, dia adalah seburuk-buruk manusia. Nah, jamaah, bumi itu ada request, sehingga menghancurkan alam semesta, ya, itu perintahnya diawali dengan permintaan bumi. Maka kalimatnya auhala. Nah, surat An-Nahl ini pakai auha ilaika, pakai ilah, berarti tidak ada request. Ini instruksi dari Allah, lakukan wahai Muhammad. Apa wahyu tersebut? Wahyunya adalah kami wahyukan kamu harus mengikuti cara beragamanya Nabi Ibrahim. Nah, inilah makna milah yang pernah dulu saya jelaskan ketika menerangkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Di situ tidak disebut agama oleh Allah, Yahudi, Nasrani, tidak. Tapi Allah hanya menyebut cara mereka beragama sehingga mereka tersesat. Allah mengatakan pula dalam Al-Baqarah 120,
walang tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Millah lagi, Pak. Tadi disuruh ngikuti millahnya Nabi Ibrahim. Nah, di surah Al-Baqarah 120 kita ini tidak pernah akan diridhoi oleh Yahudi Nasrani sampai kita ngikut millah. Nah, apa itu millah? Millah itu cara beragama, jemaah. Bukan agamanya. Kalau agamanya namanya ad-din. Dinun itu agama. Kalau millahnya cara beragamanya. Nah, Quran seakan mengingatkan kepada kita, orang Yahudi itu fokus utamanya bukan membuat kita pindah agama, Muslim jadi Kristen gitu, atau jadi Yahudi, enggak. Tapi mereka berupaya gimana caranya. Kita enggak berubah agama kita, tetap Islam statusnya. Tetapi cara beragamanya ngikuti mereka. Nah, itu millah, Pak. Ya. Nah, maka nanti bukti bahwa ini adalah cara beragama, Allah kaitkan kalimat berikutnya dengan hudan. Qul inna hudallahi huwal huda. Wali ini tabak ahwaahum. Tapi kalau kamu lebih cenderung ngikuti hawa nafsu mereka, ngikuti cara beragama mereka, padahal sudah ada petunjuk yang jelas dari Allah. Nah, ini hati-hati kata Allah. Ini cara beragama. Kita kembali sama cara beragama Nabi Ibrahim. Banyak kita bisa tiru dari banyak hal. Mulai dari untuk urusan individu sampai yang jarang dipelajari tentang urusan keluarga, jemaah. Nabi Allah Ibrahim kalau dibahas dari sisi iman dan tauhid udah sering kita bahas di Idul Adha. Betapa kemantapan tauhid keluarga ini, ya anak, ya istri, semuanya, Pak. Istrinya itu ketika sudah mendengar jawaban Allahu amaraka bihi ya Ibrahim, apakah Allah ya memerintahkan engkau untuk meletakkan kami berdua di sini wahai suamiku Ibrahim? Hanya mendengar jawaban na'am dari sang suami, udah tenang hati, Pak. Itu kan berarti kadar iman yang luar biasa. Ya. Kondisi iman yang luar biasa, menuntut keyakinan yang akhirnya tenang. Tenang itu buah dari keyakinan. Itu muhasabah saya dan kita bersama. Jadi semakin kita gelisah, itu pertanyaannya gimana kadar yakin kita. Semakin orang yakin, kegelisahan itu akan hilang dan tenang. Lihat orang yang melakukan olahraga ekstrim dan sebagainya itu, Pak. Kok dia yakin? Kita yang nggak yakin ini, Pak, yang ketar-ketir di bawah, menuju ke tempat ketinggian. Kenapa yang kita ketar-ketir? Karena kita ini ragu. Lihat anak-anak, awas jangan. Kenapa kita yang khawatir seperti itu? Karena kita ragu, dia jalan aja masih belum teteh katanya gitu ya. Jalan itu masih sering jatuh-jatuh, malah dia naik manjat-manjat. Kita khawatir, Pak. Pagi-pagi dia, enggak, dia pede, percaya diri. Kenapa? Dia yakin. Kita melihat anak kita mengambung adiknya tinggi-tinggi, diangkat, tangkap lagi. Kita, Pak, yang khawatir, Pak. Si anak cengengesan. Kenapa? Karena dia yakin pasti di bawah ada yang nangkep, kata dia begitu. Mau diambung tinggi tidak masalah katanya, penting ada yang nangkep di belakang. Kita naik pesawat juga gitu, jamaah sekalian. Percaya aja sama pilot. Kenal pilotnya, Pak. Pengalamannya berapa lama, jam terbangnya berapa lama. Kita pokoknya terima bongkoan, dibawa kayak manapun. Ya. Jadi yakin itu bisa menghadirkan ketenangan. Itulah kenapa Ibunda Hajar kadar keyakinan udah nggak bisa dibantah, jamaah. Jadi kalau bab itu insya Allah udah selesai. Ya. Cukup ketika sudah yakin Allah yang nyuruh, keyakinan Ibunda Hajar apa? Idzan la yudhayyuna. Menarik ya. Kalau Allah yang sudah menyuruh, maka tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kami. Itu keyakinan yang wajib tertanam pula dalam hati kita, Pak. Saya waktu yang lalu ada seorang hamba Allah yang dahulu beraktivitas belasan tahun, 13 tahun, Pak, di lingkungan ribawi, yang Masya Allah bercerita kepada saya, menceritakan hati yang sangat lapang dan dibuat lapang oleh Allah. Justru saat dia memutuskan untuk berhenti dari aktivitas itu, setelah dia mengetahui ini banyak madharatnya, banyak hal-hal yang membuat saya ini tidak barokah dalam hidup. Jemaah, keyakinan bahwasanya Allah itu akan mengganti dengan lebih baik, itu membuat tenang. Sebelumnya, ketika kadar yakin itu belum ada, itu masih mikir nanti kerja apa lagi ya saya, apalagi ya jurusan saya ini ya,
Kemana lagi? Sehingga nggak tenang meninggalkan, Pak. Bahkan kekhawatiran itu membuat semakin orang itu mengikat erat dengan aktivitas itu. Dan setan akan selalu membisikkan, asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu kalau ada orang ingin berbuat baik, apapun tuh, apalagi kaitannya dengan masalah harta, masalah dunia, pendapatan, penghasilan, infak, selalu dia akan membisikkan kepada kita kefakiran. Selalu tuh, takut miskin, nanti kerja apa, nggak ada pekerjaan, duit belanja kurang, semua itu. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Dia menjanjikan kepada kita kefakiran. Ya, makanya kalau ada godaan seperti ini jamaah sekalian, kita perlu memuhasabahi tentang pidato setan yang Allah abadikan dalam Quran. Jadi pidatonya itu sudah ditaruh dulu di Quran, Pak, untuk kita renungi supaya kita nggak menyesal di belakangan. Karena semua orang kelak di padang mahsyar, vonisnya telah ditetapkan. Ketika sudah ditetapkan oleh Allah, semuanya nanti berujung kepada saling menyalahkan. Gara-gara kamu saya seperti ini. Dan semuanya tidak ada yang mau disalahkan. Ujungnya siapa yang menjadi tersangka? Gara-gara setan. Setan pun gak mau terima disalahkan. Maka dia dipersilahkan untuk naik panggung dan menyampaikan argumen serta pembelaan dirinya. Jadi dia dikasih hak pembelaan. Wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Jemaah bisa membaca dalam surah Ibrahim ayat 22. Dan tatkala qudiyal amr, urusan hisab selesai semua, vonis sudah ditegakkan, semua orang menyalahkan setan. Ya. Tapi setan mengatakan, inna wa'adakum wa'dal haq, inna Allah wa'adakum wa'dal haq, wa wa'adtukum fa ahlaftukum. Sesungguhnya Allah itu, kalau janji sama kalian, itu janji Allah itu benar. Tapi kalau aku janji sama kalian, janjiku itu salah. Tapi sayang nih pidatonya nanti, Pak, bukan sekarang. Kalau sekarang dia janjikan kita kefakiran atas amal baik kita. Jangan nanti kamu kelaparan, jangan nanti kamu takut miskin. Kalau di akhirat dia bilang enggak, kalau aku berjanji botek semua. Ya, tapi sayangnya di sana, Pak, pidatonya itu nanti jamaah baca itu. Apa namanya pidatonya setan. Ya. Ujungnya apalah? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, tapi salahkan diri kamu sendiri. Saya itu cuma dakwah, ngajak-ngajak saya, salah sendiri, salah ikut saya. Nah, itu pidato yang sangat menyakitkan. Kita kembali kepada poinnya jamaah. Jadi keyakinan itu perlu kita tiru daripada keluarga mulia ini. Termasuk tatkala hari ini saya dan antum mungkin masih dalam circle lingkungan keburukan, pekerjaan kita bisa menghilangkan keberkahan hidup. Jangan ragu jamaah sekalian. Langsung cari apa yang membuat kita yakin untuk segera meninggalkan perkara tersebut. Kalau tadi Ibunda Hajar mengatakan, kalau engkau yang menyuruh ya Allah, kami yakin kau nggak menyanyiakan kami, nggak akan menyanyiakan kami. Nah sekarang kita balik, kalau engkau yang melarang ya Allah, pasti kalau kami tinggalkan larangan ini, engkau nggak akan buat kami lapar, gitu Pak. Harus dibalik seperti itu. Kalau engkau yang melarang ini ya Allah, dan saya akan meninggalkan, nggak mungkin kemudian membuat anak istri kami lapar, nggak mungkin. Karena engkau yang melarang berarti buruk, saya suruh cari yang baik. Jamaah yang Allah muliakan, beliau bilang, wah itu seperti bayi baru lahir, Ustaz. Rasanya itu, kok bayi baru lahir saya belum bisa merasakan, karena ya udah lupa Pak, nggak tahu kita rasanya bayi baru lahir. Tapi beliau membahasakan seperti itu, kegembiraan hati beliau saat meninggalkan itu, justru Allah kasih ketenangan dalam hati. Dulu jamaah sekalian belum menceritakan masa-masa sebelumnya di mana jaminan kesehatannya saja itu bukan kelas biasa. Tapi justru dengan adanya itu jamaah, anaknya malah sedang sakit dulu, difasilitasi semuanya pokoknya. Semuanya difasilitasi, gajinya lumayan, kesehatan dijamin. Malah dosen sakitnya malah aneh-aneh. Ya. Bukan sakit keras gitu, bukan Pak. Ya kemasukan kelereng, kemasukan apa gitu lah Pak. Yang pasti harus ke rumah sakit. Ya. Alhamdulillah hari ini beliau menjadi seorang dosen di satu universitas di Balikpapan. Masya Allah dengan kondisi yang lebih baik, bisa ngaji, ya, dan beliau rasakan lebih tenang dalam kehidupan.
dan keyakinannya semakin mantap bahwa siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah tidak akan meninggalkannya. Itu wajib dia. Nah, kadang kesulitan kita saat kita mempraktekkan poin itu adalah yakin kita itu masih banyak ragunya, Pak. Sementara kita tahu Allah itu sesuai prasangka hambanya. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku akan sesuai dengan prasangka hambaku. Kita kadang ragu Allah ganti nggak ya dengan yang lebih baik. Kita masih ragu, Pak. Nah, ini harus ditebalkan lagi. Ibunda Hajar mengajarkan kepada kita, kalau Allah yang sudah menyuruh, maka Allah tidak akan menyiarkan kita. Dan ternyata jamaah sekalian itu terbukti, meskipun sunatullah manusia hidup itu tetap akan dilewati. Sunatullah yang dilewati oleh Ibunda Hajar apa? Panik, takut. Ya biasa, Pak. Semua orang melewati itu. Nggak ada ujuk-ujuk pertolongan Allah langsung datang. Nggak pernah ada orang rasa khawatir. Nggak pernah ada orang rasa takut. Itu nggak mungkin. Pasti akan ada. Karena itu bagian ujian hidup. Allah katakan, wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Allah akan hadirkan dalam kehidupan manusia ujian pertama kali rasa takut, rasa lapar. Sebelum ujian yang lain, wa naqsim minal amwal wa anfus was samarat. Tapi Allah katakan, wa basyirus sabirin, sabar. Gimana sabarnya keluarga ini? Nggak berhenti berdoa, nggak berhenti untuk usaha. Nah, dua poin ini mungkin menjadi bagian akhir untuk kita bisa resapi, terutama bab doa. Usaha yang dilakukan Ibunda Hajar jelas, sofa marwa, sofa marwa, sofa marwa. Ujian kepanikan loh, Pak, tetap ada dalam hidup. Jadi yakin Allah nolong itu dibarengi dengan kesabaran, dengan catatan tak berhenti berdoa, tak berhenti ikhtiar. Itu penting. Jadi sabar itu bukan berdiam, sabar Allah ganti nanti, sabar. Tapi kita diam aja nggak mungkin, Pak. Jadi menapa kita nggak kesabaran itu menggabungkan dua hal yang tidak kita berhentikan. Ini penting dicatat ini. Apa itu? Melanjutkan ikhtiar dan istiqomahi doanya. Kalau berbicara bab doa jemaah sekalian, keluarga Nabi Ibrahim itu terkenal dalam Al-Quran paling banyak doanya. Bahkan disebutkan doa paling sabar itu keluarga Nabi Ibrahim. Mulai yang mana? Coba. Yang umurnya puluhan tahun sampai umurnya ribuan tahun doanya. Yang puluhan tahun, Rabbi habli minas solihin. Mufassir menjelaskan ini doa minimal dipanjatkan beliau 40 tahun, Pak. Siapa yang sabar coba? Rabbi habli minas, yakin Allah itu ngasih saya turunan. Ikhtiarnya dijalani. Salah satunya Nabi Zakaria sama, Pak. Saya pingin anak ya Allah. Kemustahilan itu nggak akan ada jamaah sekalian itu kalau bagi Allah, bagi kita ada. Loh, bayangkan Nabiullah Zakaria itu mengatakan, wasta'ala ra'si syaiba. Rambutku itu putih menyala, beruban. Istriku mandul. Sudah, yang penting disampaikan aja kepada Allah. Disampaikan aja kepada Allah. Tapi lihat bagaimana Nabiullah Zakaria berprinsip, walam akun bidu'ai rabbi saqiya. Nanti dibaca di awal surah Maryam jemaah. Deretan kisah Nabi Ibrahim Zakaria sama juga minta anak. Sabarnya luar biasa, Pak. Jadi sabar itu tidak memberhentikan dua hal. Usahanya dijalin terus, coba ini, coba ini, coba ini, coba ini. Jangan bilang Ustaz saya sudah coba macam-macam. Belum, kita masih hidup, coba aja yang lain. Masih ada yang lain tuh belum kita tahu. Saya sudah coba ini Ustaz, saya sudah coba ini. Coba yang lain. Terus sampai kapan ya? Sampai kita mati, Pak. Doa itu seperti itu. Lihat Nabiullah Zakaria, kalimat yang menarik untuk kita wajib pelajari apa? Walam akun bidu'ai rabbi saqiyya. Aku nggak pernah kecewa dengan keputusan apapun yang datang dari Allah. Jadi sabar itu membuahkan ketidakkecewaan kita kepada Allah, apapun hasilnya jemaah. Kenapa? Karena dia sudah memaksimalkan ikhtiarnya, sudah memaksimalkan doanya. Nggak pernah kecewa ya Allah keputusanmu. Jadi sudah berdoa pun sudah nilainya ibadah dan bisa membuat kita dicinta oleh Allah. Kalau sudah dicinta Allah selesai, Pak. Manusia itu kalau radiyatan mardiyah selesai sudah. Hidup diridhoi, mati diridhoi, sudah selesai, Pak. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Udah masuk surga, Pak, ujungnya, Pak. Jadi dengan berdoa saja mau tidak dikabul di dunia, surga insya Allah. Nah, masalahnya orang berhenti lebih cepat, nggak sabar, bahkan tercelanya apa? Buruk sangka sama Allah. Allah kok nggak sayang sama saya ya? Nah, itu masalah lagi, Pak. Udah berdoa aja, ikhtiarnya lanjutin terus.
Rata-rata yang sudah apa namanya yang kita alami hari ini, kadang baru ikhtiar 5 kali udah selesai. Saya kasih ikhtiar yang kelima, keenam, ternyata juga belum, berarti masih panjang Ustaz. Sudah pernah ikhtiar ruqyah? Belum, baru nomor itu belum. Ruqyah itu kalau bagian-bagian seperti tadi anak, itu ya termasuk hal yang sensitif jamaah sekalian. Karena hari ini banyak jin yang memang ditanam di pintu-pintu rahim, ya, atau mungkin masuk berikut bersama sperma kita, menjadikan sperma itu menurut tes medis bagus, tapi dibuatnya tidak bagus, dirusak sama dia, sama jin. Kualitas sel sperma itu loh Pak, makanya dites di medis tidak masalah, dirusaknya sama jin. Pintu rahimnya itu nggak ada alat KB Pak, nggak ada, tapi ditutup sama jin. Makanya ada jin penghalang jodoh, ada jin penunda kehamilan juga ada. Ya kan ikhtiar, makanya melengkapi ikhtiar itu lengkap. Ya, terus lakukan aja. Ini motivasi untuk teman-teman yang sedang menanti, tapi ini bersabar sama, dan sabar tadi tidak berhenti. Apa tadi? Melanjutkan ikhtiarnya, istiqomahi doanya, dan baik sangka sama Allah. Kepanikan itu ada, takut tuh ada, tapi terus dijalani Safa Marwah. Dan kita ajaib ya jamaah sekalian, doa itu dikabulkan tidak selalu lewat kita. Maksudnya diberinya langsung ke kita. Ibunda Hajar cari air, dapatnya nggak di Safa Marwah. Zam-zam itu ada di tempat kaki anaknya. Ya, ada ibu-ibu minta rumah. Itu ceritanya Kiai siapa? Agi. Dan saya pernah juga mendapati hal yang sama jamaah sekalian, tapi dengan kasus yang mirip cuman berbeda. Saya ceritain ya beliau. Ini ibu-ibu minta rumah ya. Ikhtiarnya dijalani, nabung tetap, usaha kerja iya. Setiap keuntungannya disisihkan untuk beli rumah. Akal-akal kita, kalkulasi kita nggak akan bisa beli rumah kecuali sekian puluh tahun Pak, dengan tabungan yang ada. Itu akal manusia. Tapi ini Allah lihat ikhtiar. Saya penting ikhtiar. Mampu saya diberi kemampuan segini, ya ini kemampuan saya. Allah tahu kemampuan saya. Saya pingin itu, tapi Allah melihat saya nggak berhenti usaha. Karena Allah nggak pernah melihat saya itu berhenti berdoa. Di depan rumah itu ngincer rumah depannya Pak, tulisannya dijual. Singkatnya sampai 2 kali pembeli. Belum kebeli. Pembeli yang ketiga itu Pak, qadarullah. Itu yang mengejutkan. Itulah yang nanti jadi besannya Pak, pembeli ketiga. Anak gadisnya, laki-lakinya itu menikah dengan pembeli ketiga di rumah itu. Dan orang ini punya anak cuma satu-satunya, anak gadis itu. Bapaknya berpesan, Bu, ibunya ini janda, suaminya sudah meninggal. Kami ini jauh di Kalimantan. Tolong ibu temani anak-anak di sana. Ibu gak usah, di situ sudah rumah kontrakannya, tinggal di rumah di depan. Yang minta rumah ibunya, yang dapat rumah anaknya. Ya itu persis sama lah Pak. Ya Allah punya rumah, tapi ibunya tinggal di situ. Dan tidak ada, biasanya kalau orang tinggal sama menantu, tinggal sama itu kadang ada yang nggak enak Pak, nanti nggak, anak-anak juga nggak enak. Ternyata malah beliau tenang bersama menantunya juga senang dengan beliau. Ya Allah kasih paket lengkap Pak, dapat rumah, dapat menantu yang baik, ya. Ikhtiarnya yang penting dijalani. Menurut saya nggak mungkin saya bisa baru sampai 3 kali pembeli loh coba. Tapi husnudzon sama Allah terus. Allah itu nggak pernah tidak baik kepada hambanya. Kalau belum ditunda berarti saat ini saya belum baik memilikinya. Nah, Ibunda Hajar sama sekalian mengajari husnudzon itu, mengajari kesabaran itu, dan bagaimana saat menghadapi ujian kepanikan tetap aja jalani, ikhtiar terus kepada Allah. Terakhir, doa yang paling panjang Nabi Ibrahim. Kok tadi kan 40 tahun Pak. Doa ini Allah berikan dalam Quran. Ini disebut doa terpanjang dikabulkan. Surah Al-Baqarah 129. Apa doa Nabi Ibrahim yang paling panjang dikabulkan? Rabbana wab'as fihim rasulan minhum. Masalahnya minhum itu Pak, harus dari turunannya Nabi Ismail. Ya Allah,
tolong ya Allah, utus seorang Rasul dari turunan anakku Ismail, minhum, bukan dari yang di Palestina, bukan dari Bani Israel. Jamaah bisa tahu berapa jarak Nabi diutus Nabi kita Muhammad dengan Nabiullah Ibrahim saat mengajarkan doa? Itu hanya bukan puluhan tahun, Pak. Sejak Nabiullah Ibrahim itu turunan semua sampai Nabi Isa itu Bani Israel semua. Nabi-nabi Bani Israel. Pertanyaannya, apakah doa Nabi Ibrahim gak dikabulkan? Dikabulkan. Allah lahirkan Nabiullah Muhammad di Mekah. Jalurnya Nabiullah Ismail. Setelah ribuan tahun doa ini dipanjatkan oleh Allah. Inilah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Inilah doa yang dikabulkan paling lama oleh Allah. Hitungannya bukan ratusan tahun, bukan apa ratus, tapi ribu. Jarak Nabiullah Ibrahim ketika berdoa, ya Allah, wa ba'as fihim, utus di tempat anakku tinggal ini. Kan itu saat meletakkan Nabi Ismail, Pak. Dari turunannya dia, minhum, bukan dari yang lain, minhum, rasulan, seorang rasul. Setelah lahir Nabi Ismail, malah Nabi Ishak yang banyak turunannya dari Nabi, Pak. Yang di sana, yang dari turunannya Sarah, bukan dari turunannya Ibunda Hajar, tapi malah dari jalurnya Sarah, terus ke bawah, sampai nanti Nabi Isa alaihissalam. Dikabulkan nggak doanya? Ini loh, yang penting berdoa jamaah sekalian, berdoa. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari sisi keyakinan yang harus dibangun kepada Allah. Satu, baik sangka kalau kita itu mendapati perintah Allah, dan keyakinan bahwasanya Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Memerintah sesuatu pasti kebaikan untuk kita yang kerjakan. Melarang sesuatu pasti kebaikan untuk kita yang meninggalkan. Tinggal nanti kita minta tolong kepada Allah saat kita melakukan sesuatu agar istiqomah. Saat kita meninggalkan sesuatu juga ikhlas dan mengganti dengan yang lebih baik kalau itu memang keburukan. Contoh-contoh tadi cukup jemaah sekalian, karena itu uswah untuk kita semuanya. Agar kita dalam menjalani hidup itu semakin yakin kepada Allah itu semakin baik. Kenapa? Karena ketenangan hidup itu berbanding lurus dengan kadar keyakinan kita kepada Allah. Semakin kita yakin kepada Allah, nggak terlalu khawatir anak kita kayak mana, Allah yang jaga, Allah yang urus. Waduh, anak saya nanti kelaparan, Pak. Setan selalu menjanjikan kita gitu, Pak. Yang penting kita sudah jalanin di tracknya benar. Doain tiap hari, ngasih makanan yang halal, nitipkan guru yang baik, diajari pendidikan agama. Ikhtiarnya itu sudah dijalani. Kita tidak dituntut untuk hasil akhir, Pak. Kalau dituntut hasil akhir, maka Nabi Nuh berdosa karena anaknya nggak mau naik kapal. Dan Nabi Nuh tidak dihukum oleh Allah karena anaknya nggak naik kapal. Karena Nabi Nuh sudah melakukan usahanya dan sudah melakukan doanya. Ya Allah, sesungguhnya dia adalah keluargaku. Enggak, wahai Nuh, enggak, dia nggak mau soleh, dia nggak mau taat kepadaku. Yang penting sudah dijalani ikhtiarnya. Ini jamaah sekalian pelajaran yang kita bisa sampaikan di pagi barokah ini. Semoga Allah berkahi kita, berkahi keluarga kita, zuriat kita, dan semoga kita bisa mengambil teladan dari keluarga mulia ini untuk bisa menjadikan sebab-sebab keberkahan dalam kehidupan kita. Insyaallah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.